Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan tahun ini sudah berada di ambang pintu. Hari ini kita berada pada hari yang ke-23 bulan Sya'ban. Bila kita melihat kepada perhitungan kalender yang ada, Sya'ban tahun ini umurnya 29 hari. Maka tepat pada tanggal 9 nanti, pada hari Minggu, insyaallah, jika umur kita sama-sama dipanjangkan oleh Allah, kita telah memasuki malam pertama Ramadan 1445 Hijriah. Dan pada tanggal 10-nya hari Senin, tentu kita sudah memulai ibadah puasa kita. Ini terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan nanti. Kalaupun ada perbedaan, kita tidak perlu mempertengkarkan, tidak perlu saling menyalahkan. Kita boleh pilih mana yang kita yakini. Sebab perbedaan itu hanya disebabkan perbedaan dalam metode menentukan awal bulan. Dan keduanya berangkat dari hadis yang sama. Rasulullah bersabda, "Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi." Berpuasalah kamu karena kamu telah melihat atau mengetahui awal bulan, dan nanti berbuka, maksudnya berhari raya, bila kamu telah melihat atau mengetahui awal bulan Syawal. Nah, kata ru'yah inilah yang menimbulkan dua tafsiran. Kelompok pertama berpegang kepada makna harfiah ru'yah, artinya melihat. Ya, melihat itu ya dengan mata, katanya. Maka itulah yang kita sebut dengan kelompok ru'yah. Cara mereka menentukan awal bulan memang dengan melihat dengan mata telanjang, pergi ke titik-titik tertentu, paling-paling tambah dengan alat teropong bintang misalnya.
Kalau kita sudah menampak anak hilal itu mereka yakin besok 1 Ramadan. Kelompok yang kedua, kami melihat bisa dengan ilmu hisab, menggunakan ilmu falak. Ada hitung-hitungannya, matematik, secara matematika. Jangankan Ramadan tahun besok, 10 Ramadan ke depan kami bisa menentukan, ini kata ahli hisab. Tapi lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Kalaupun terjadi perbedaan, tak usah kita saling menyalahkan, saling memojokkan, apalagi saling mengancam. Umpamanya tuh yang puasa duluan itu tidak ikut pemerintah itu. Jangan keluar ucapan seperti itu, karena juga tidak ada sanksinya diberikan oleh pemerintah kalau tidak sama dengan keputusan sidang itsbat misalnya. Tidak ada itu siapa yang tidak ikut keputusan itsbat akan didenda 100 juta. Tidak ada itu ya. Nah, jadi yang penting kita jaga kerukunan, kita jaga ukhuwah, persatuan dan kesatuan antara atau intern umat Islam. Itulah sikap terbaik andaikan terjadi perbedaan-perbedaan nanti. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang berbahagia, kedatangan bulan Ramadan bagi umat Islam atau orang yang beriman ibarat menanti-nanti kedatangan seorang tamu agung. Biasanya kalau kita menyambut kedatangan tamu agung yang datang dari pusat, kita sangat gembira, kita sambut dengan meriah. Jika perlu pakai tari pesambahan, tari gelombang. Itu karena kedatangan mereka itu diharapkan akan membawa sesuatu berkah ke kita yang dikunjungi. Demikian pula Ramadan. Apa keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan itu? Antara lain seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qad ja'akum syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Iftarallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atasmu berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibukakan. Itu yang pertama. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Sementara setan-setan di bulan itu pada dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan itu pula adanya satu malam yang nilai ibadahnya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun kira-kira 1000 bulan itu? Ada 84 tahun 4 bulan. Siapa yang dapat memastikan umur kita sampai 84 tahun? Tapi dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah memberikan berkah kepada kita. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang menghalangi kebaikannya, artinya enggan mengambil kebaikannya, Allah juga akan menahan kebaikannya untuk mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang berbahagia. Hadis ini menurut para ulama termasuk targhib, artinya motivasi, dorongan agar kita umat Islam benar-benar dapat memanfaatkan Ramadan itu dengan mengerjakan ibadah seintensif mungkin.
Gak perlu dikurangi porsi kegiatan yang lain. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kewajiban kita sebagai pegawai, sebagai pekerja. Jangan abaikan. Tapi yang saya maksud, coba kita fokuskan ibadah kita, kita intensifkan ibadah kita sebulan itu. Rugi kalau kita tidak manfaatkan berkah yang banyak diberikan Allah kepada kita. Apa artinya pintu surga dibukakan? Ini bahasa kiasan. Terbukanya pintu surga bagi orang yang mau mengambil anak kuncinya. Anak kuncinya adalah ibadah. Puasa di siang harinya, malam diisi dengan ibadah qiyamul Ramadan, itu salat tarawih. Ditutup dengan witir. Tadarus Al-Quran, perbanyak berdoa, istighfar kepada Allah. Itu kunci. Ini otomatis dibukakan pintu itu oleh Allah, pintu surga itu terpulang kepada pribadi kita masing-masing. Lalu apa artinya pintu neraka ditutup? Itu untuk orang yang benar-benar berpuasa. Orang yang benar-benar berpuasa, puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Betapa banyaknya dari orang berpuasa hanya dapat haus dan lapar karena tidak mengerti, memahami makna dari puasa itu sendiri. Puasa pada lahirnya menahan haus dan lapar, tapi pada intinya latihan pengendalian hawa nafsu. Karena setan itu masuk pada hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Salasun muhlikat. Ada 3 yang menjadi pangkal bencana dalam diri seseorang. Pertama, hawa muttabi', hawa nafsu yang diperturutkan. 2, syuhun muta', kikir yang keterlaluan. 3, i'jabul mar'i binafsi, ada rasa terkagum-kagum kepada siapa? Ke diri sendiri. Karena tidak ada yang orang yang mengagumi, yang memuji, kita yang mengangkat diri kita, yang mempromosikan. Itu penyakit ujub namanya. Itu pangkal kebinasaan dalam diri seseorang. Maka puasa itu pada intinya mengendalikan hawa nafsu dari bisikan-bisikan yang tidak baik, sehingga kita selamat dari jurang kesesatan. Untuk orang seperti itulah artinya pintu neraka tertutup. Wa tughallus syayatin, begitu juga setan dibelenggu hanya untuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau kita pahami secara harfiah, benarkah setan dibelenggu di bulan Ramadan? Kok kenyataan selama ini banyak juga terjadi maling, jamret di bulan Ramadan, bahkan yang kehilangan sepatu di masjid. Tapi kan setan dirantainya setan bukan untuk orang yang maling, untuk orang yang tidak maling, orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, sesuai dengan himbauan Allah tadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Sungguhnya puasa itu kewajiban yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa itu kamu sampai kepada derajat takwa. Takwa itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita semua dapat memasuki bulan yang suci, bulan yang berkah itu
dengan hati yang suci, jiwa yang suci, dan kita bermohon kepada Allah agar kita hendaknya dalam keadaan sehat walafiat saja. Ada doa yang dibiasakan oleh Rasulullah sejak dari bulan Sya'ban, bahkan sejak Rajab. Kalau bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La